Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La Allahu wahdah wa sadaqa wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hasamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan terkopi, kenapa kau bang? Hah? Iya, jangan. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La Hah? Ayo. Dengan Kenapa? Tempat duduk perempuan ada di atas di lantai 2. Kenapa? Tempat duduk. Iya. Yang Oh iya.
Ada di atas juga. Ada yang di atas juga. Perempuan. Iya. Ada tahu itu. Ada yang turun. Ibu-ibu jarang ke masjid.
Bisa
Kepada Bapak Ibu, waktu yang masih kosong di depan bisa diisi supaya saudara kita yang bisa ada dua bisa diisi sah yang masih kosong. Umum Bapak Ibu yang kedua bisa diisi sah yang masih kosong. Insyaallah kita akan
ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu saudara kaum muslimin jemaah salat Id 1444 Hijriah yang kami cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sungguh tidak ada ungkapan yang pantas kita tentukan selain bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sampai saat ini. Di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, rasa ukhuwah Islamiyah, serta keimanan. Alhamdulillah masih kita rasakan bersama-sama. Sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan masjid yang penuh kebahagiaan ini guna untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Salawat serta salam kalau kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dialah harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapat syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari panitia akan membacakan laporan panitia zakat UPS Masjid Jami Baitur Rahman. Jumlah kepala keluarga 206 kakak. Jumlah jiwa keseluruhan 795 jiwa. Zakat yang terkumpul sebagai berikut. Zakat fitrah berupa beras sebesar 561 kg. Zakat fitrah berupa uang sebesar 27.050.000 rupiah. Zakat mal sebesar 16.730.000 rupiah. Berupa fidyah sebesar 1.295.000 rupiah. Infak dan sedekah yang terkumpul sebagai berikut: berupa beras 63 kg, berupa uang 1.444.000 rupiah. Jadi total zakat infak sedekah yang terkumpul sebagai berikut: berupa beras 624 kg, berupa uang 6.474.000 rupiah. Selanjutnya yang menerima zakat infak dan sedekah sebagai berikut: miskin sebesar atau 129 jiwa, mu'allaf 5 jiwa, total keseluruhan penerima zakat 134 jiwa. Demikian laporan zakat yang sempat kami sampaikan. Selanjutnya laporan Amalia Ramadan Masjid Jami Baitur Rahman 1444 Hijriah 2003 Masehi. Total pemasukan kotak amal Ramadan dari malam pertama hingga malam terakhir sebesar 98.809.000 rupiah. Total pengeluaran dari malam pertama hingga malam terakhir sebesar 18.257.250 rupiah. Jadi sisa saldo 80.551.750 rupiah. Demikian laporan panitia Ramadan 1444 Hijriah 2003 Masehi. Tertanda Ketua Panitia Subhanuddin MPD Bendahara Dr. Muhammad Idris. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara.
Yang pertama pembukaan, yang kedua Khotib Dr. Ustaz Dr. Muhammad Taqi SPDI MPDI Bila Bapak Padawi. Selanjutnya mari kita memasuki acara pertama, yaitu sambutan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat id yang adalah bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kemenangan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkanlah saya mewakili segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitur Rahman mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tanpa terasa sudah lebih dari setahun kami memberikan pelayanan kepada jamaah di Masjid Jami Baitur Rahman ini. Tentu ada beberapa keberhasilan yang kami raih, namun tentunya diikuti dengan kekurangan. Karena kami pun sadari bahwa kami selaku kodrat manusia, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kekhilafan, maka tentunya lah di dalam memberikan pelayanan masih banyak juga kekurangan dari kami. Untuk itu kami harapkan dukungan support daripada jamaah, khususnya umat Islam yang berada di SP2, memberikan saran pendapatnya ataupun kritikannya kepada kami. Mari kita duduk bersama, mari kita bersama-sama membangun masjid, mari kita bersama-sama membangun jamaah yang ada, umat yang ada di SP2 dan Timika dan sekitarnya. Bapak Ibu hadirin dan kami mohon maaf sekali lagi atas kekurangan, kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dalam 1 tahun lebih ini, alhamdulillah, seringkali kami sampaikan bahwa program utama kami di dalam hal memberikan pelayanan ada 2 sesuai dengan kemampuan daripada finansial dari DKM itu sendiri. Yang pertama yaitu pengembangan umat, atau dalam hal ini bagaimana kita meningkatkan baik itu kuantitas maupun kualitas umat jamaah di dalam pelaksanaan ibadah. Untuk itu, guna menunjang program ini, kami tidak henti-hentinya, artinya membuka majelis ilmu di mana kami harapkan kita ataupun jamaah bisa ikut hadir dalam majelis ilmu guna memaksimalkan pengetahuan kita tentang Islam. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam Islam secara menyeluruh sementara kita sendiri tidak memahami Islam? Janganlah ilmu yang kita ketahui di usia kita 7 tahun terhadap Islam, ilmu yang kita ketahui pada saat kita umur 10 tahun, itu juga yang menjadi bekal kita di umur 40 tahun. Ini sangat ironis sekali. Tidak mungkin kita kembali ke pesantren untuk menuntut ilmu. Untuk itu marilah kita hadir di setiap majelis ilmu yang diadakan. Dan insya Allah setelah pelaksanaan sholat id ke depan, kami akan menambah program untuk majelis ilmu. Karena sejauh ini sudah ada 2 kegiatan, yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan fikih Islam. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya untuk fisik, jujur aja untuk fisik kami berjalan apa adanya. Kami akui masih banyak kekurangan kami dalam hal penggalangan dana, namun alhamdulillah upaya dari terobosan
selama 2 tahun terakhir kita mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Yang pertama adalah penimbunan pelataran Masjid Jami Baitur Rahman, dan baru-baru ini adalah pembangunan pagar. Kita bersyukur ada salah satu anggota dewan wakil dari kita di DPR yang bisa memperjuangkan, membantu, mengawal untuk perhatian di Kadar Masjid ini. Kami tidak sebutkan namanya karena kami dalam hal ini tidak mau disampaikan kampanye. Terus insya Allah di tahun 2023 ini telah diusulkan lagi untuk pembangunan teras, dan 2023 insya Allah kita usulkan pembangunan tempat wudhu wanita. Kenapa kita bangun lagi tempat wudhu wanita di bagian bawah? Karena sejauh ini antara tempat wanita dan perempuan itu sering berpapasan. Ini tentu tidak baik untuk kita, dan tentu ini akan menjadi beban untuk kami sebagai DKM bertanggung jawab, yang mungkin bisa jadi itu adalah dosa jariah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Ramadan kemarin kami berupaya semaksimal mungkin memberikan apa istilahnya mengambil kegiatan guna memberikan pelayanan terbaik selama bulan suci Ramadan, dan untuk upaya tersebut kami memaksimalkan meskipun dalam kondisi kekurangan, dan alhasil kita meninggalkan utang material maupun utang ongkos kerja yang tidak sedikit, di atas 50 jutaan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan dari saya. Selanjutnya sebelum pelaksanaan sholat id, seperti biasanya kami kembali mengingatkan tata cara pelaksanaan sholat id. Tentunya kita semua sudah paham, tapi ada baiknya kita ingatkan kembali. Sebagaimana yang kita ketahui, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu disertai dengan niat. Maka untuk pelaksanaan salat id ini juga tentu diawali dengan niat. Adapun niatnya, usolli sunnata Aidil Fitr rak'atain mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat, mengikut pada imam lillahi ta'ala. Kemudian sholat id terdiri dari 2 rakaat, yang mana rakaat pertama diisi dengan 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Jadi setelah kita niat, insya Allah imam akan takbir Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan 7 takbir selanjutnya, yang mana di antara takbir kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu imam membacakan Al-Fatihah dan surah dan ruku, sujud, dan setelah sujud kita kembali kepada rakaat kedua, Allahu Akbar. Takbir pertama belum terhitung, dan selanjutnya kita ikuti dengan 5 takbir yang sama dengan awal tadi, disusul atau di antara takbir kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin itu aja yang kami dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. As-salatu sunnata Aidil Fitr jami'a rahimakumullah. استقيموا واعتدلوا فإن تسمية الصفوف للضمة السماء واستقبل الأقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلقك فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا ومن شهر رمضان نيا، فإن جعلته فجعلنا مرحوما ولا تجعلنا محروما. اللهم اجعلنا من العابدين والفائزين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من الزيت والضلال بعد رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawm 'aidil fitri wa yawmus surur wa yawmul maqrur. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam. Idza su'idal khatibu 'alal mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qul Islam المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منكم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اغفر لنا إنك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas
أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah merupakan ungkapan yang mulia sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan pengakuan hamba atas nikmat-nikmat yang telah dititipkan kepada hambanya, sehingga sejak tadi malam hingga pagi ini kita semua umat Islam telah mengumandangkan gemuruh takbir, tahlil, tahmid, mengagungkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wujud kegembiraan dan kebahagiaan umat Islam atas kemenangannya yang agung di hari yang fitrah ini. Sehingga hari ini bertepatan pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah atau bertepatan 22 April 2023 Miladiah. Umat Islam seluruh seantero penjuru dunia sedang merayakan hari raya Idul Fitri hari ini, setelah umat Islam melewati ujian dan cobaan yang begitu berat selama 1 bulan lamanya. Ini merupakan bukti ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan umat Islam pada ajaran agamanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian umat Islam menyempurnakan bilangan-bilangan puasa Ramadanmu, dan hendaklah kalian umat Islam membesarkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan atas petunjuknya mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang muttaqin dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahru kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Bulan Ramadan
adalah satu bulan di mana Allah mewajibkan atas umat Islam berpuasa dan menunaikan solat-solat malam, qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya atas dasar iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membersihkan dirinya dari dosa dan kesalahan sebagaimana anak yang lahir dari perut ibunya bersih tanpa memiliki dosa dan kesalahan. Kini bulan suci Ramadan telah berlalu, di mana kita di bulan Ramadan sering mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ulama menyampaikan nasihat kepada kita, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Nanti bulan Ramadan mau membuka Al-Quran, nanti bulan Ramadan mau bersedekah dan berinfak, nanti bulan Ramadan mau melaksanakan sholat, bahkan sholat berjamaah. Nanti di bulan Ramadan mau menyempurnakan ibadah-ibadahnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih dan salat-salat sunnah lainnya. Bulan di mana kita selalu menikmati hidangan menu santapan buka puasa yang di luar Ramadan kita tidak pernah menemukan indahnya sebuah kebersamaan berbuka puasa berjamaah. Bulan Ramadan di mana pahala ibadah hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Ramadan adalah bulan doa-doa hamba diijabah, dikabulkan, mustajab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Tuhannya. Dan bulan Ramadan ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan khusus umat Islam untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yang pahalanya lebih mulia daripada 1000 bulan. Namun kini bulan Ramadan yang mulia dan agung telah berlalu, pergi menghadap kepada Tuhannya. Bulan Ramadan hanya menyisahkan sebuah pertanyaan yang besar. Apa yang kita dapatkan selama di madrasah Ramadan ini? Apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya? Ataukah bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang paling terakhir dalam kehidupan kita? Maka tentunya saya mengajak kepada hadirin untuk senantiasa merenungi, memuhasabah diri di hari raya Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini khatib mengajak kepada seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman untuk senantiasa menengok orang-orang di sebelah kanan kita, orang-orang di sebelah kiri kita. Mari kita senantiasa memperhatikan orang-orang yang kita cintai. Ada kerinduan yang begitu mendalam bagi hati para jamaah. Ayah bunda kita, suami, istri, saudara, kerabat, sahabat, tetangga, teman sejawat dan sebagainya. Adakah di antara mereka yang tidak sempat bergabung dengan kita di Masjid Baitur Rahman ini? Adakah di antara mereka kemudian yang sudah meninggalkan kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemana ayah dan ibu kita? Kemana orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang tahun lalu yang selalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata dan kasih sayang?
Kemana saudara sahabat kita yang pada lebaran tahun lalu mereka tertawa-tawa, berbagi bahagia dan kesenangan? Kemana tetangga-tetangga kita yang dulunya memeluk kita sambil mengucapkan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri? Mohon maaf lahir dan batin, ini adalah merupakan renungan terbesar bagi kita semua jamaah Idul Fitri. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengetuk lubuk hati yang paling dalam setiap jamaah. Demi Allah, seluruh amal ibadah kita, salat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan umrah dan haji kita, seluruhnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kita senantiasa mendurhakai kedua orang tua kita. Ketahuilah, jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, demi Allah, hidup kita di dunia tidak akan pernah bahagia, dan lebih-lebih kehidupan akhirat tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua kita. Bagi anak yang durhaka, hari ini saya mengajak kepada seluruh jamaah, janganlah selalu menyakiti hati kedua orang tuanya yang senantiasa membuat air mata orang tuanya menetes. Hatinya selalu terluka karena perilaku dan perbuatan mereka, ucapan mereka, bahkan sampai ada yang memukul dan membunuh kedua orang tuanya. Demi Allah, kalian tidak akan pernah bahagia ketika orang tuamu terlukai dengan perbuatanmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu menghormati kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah sampai berumur tua atau lanjut, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kalimat-kalimat yang bisa melukai perasaannya, membentak-bentak kedua orang tua kita. Janganlah kamu senantiasa dapat meneteskan air matanya, dan senantiasalah ucapkan kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang bisa menyenangkan hatinya. Dalam suasana Hari Raya Idul Fitri tahun ini memiliki kerinduan primordial yang cukup mendalam, ingin menapak tilas kembali masa lalu yang masih tersimpan dalam memori ingatan kita tahun-tahun lalu. Ada di antara kita tidak dapat mudik kembali di kampung halamannya di perantauan karena kesibukan pekerjaan dan karirnya, atau mungkin karena keterbatasan ekonomi dan finansialisasi, atau dikarenakan sesuatu hal-hal yang lainnya yang mengakibatkan terhambat untuk kembali menemui orang tuanya di kampung dan keluarga-keluarga besarnya. Tetapi besar harapan tahun depan kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan keluarga besar kita di kampung halaman kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mari kita amalkan doa ini, ayat-ayat Allah yang menjadi doa untuk merubah nasib kita.
Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang-orang yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan, Engkau rendahkan orang-orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bekerja sepanjang tahun mengumpulkan bekal untuk memenuhi kebutuhan yang hanya berlangsung singkat. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk pulang ke kampung kita yang sesungguhnya ialah yaumul akhirah? Kita sudah bekerja puluhan tahun di sebuah tempat kerja dan menghabiskan masa-masa muda kita dengan kesia-siaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang cukup panjang ini untuk sampai selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Pesan Allah yang begitu indah dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-15. Hei umat Islam, ikutilah jalannya orang-orang yang lurus, orang-orang yang bagus ibadahnya. Ikutilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian aku, kata Allah, adalah sebaik-baik tempat kembali, tempat berpulang. Itu pesan yang sangat indah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa ada 3 kesalahan dan dosa manusia langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wang Allah Ta'ala napa silenerni pamalena dari 3 dosa dan kesalahan ini. Allah tidak perlu menunggu hari pembalasan, tapi Allah sudah berjanji, siapa hambaku yang melakukan 3 hal dosa, maka aku akan membalasnya di dunia dan pasti tidak menunggu akhirat. Yang pertama adalah dosa mendurhakai kedua orang tua. Allah akan memperlihatkan balasannya di muka bumi ini. Yang kedua, berbuat zalim terhadap sesama manusia. Bukankah Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah ketika berdoa kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga adalah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan orang lain, tidak pandai bersyukur dibantu, tidak tahu diri kalau dia pernah ditolong, maka tunggu pembalasan Allah kalau engkau mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang agung ini, mari kita mengenang orang-orang yang pernah kita sakiti dan lukai perasaannya. Wahai jamaah kaum muslimin, melalui lisan dan perbuatan kita, pernah kita membentak-bentak orang tua kita, menyampaikan kata-kata yang menusuk hatinya, yang senantiasa mereka berdua menyayangi kita, memelihara kita. Tetesan air susunya tidak bisa dibalas, walaupun kita bayar dengan jutaan miliar. Tetapi itulah orang tua yang tanpa belas kasihan, pejuang tanpa jasa. Itulah orang tua kita. Kita pernah membuat air mata ayah dan ibu kita berlinang berderai setelah ayah kita mandi keringat, berpikir keras mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah ibu kita berdarah-darah melahirkan dan membesarkan kita sampai sukses hari ini, tegakah kita
melukai perasaannya. Tegakah kita selalu meneteskan air mata ibu dan ayah kita yang tiap hari berjuang untuk demi kebahagiaan keluarga kecilnya? Maka momentum hari raya Lebaran tahun ini, mari kita kenang orang-orang yang pernah kita sakiti. Wahai kaum muslimin wal muslimat, tengoklah orang-orang yang paling dekat denganmu hari ini. Pernahkah kamu memaki-maki istrimu yang telah diamanahkan Allah padamu untuk membahagiakan hatinya? Ayahnya melepaskan untuk dinikahi oleh kita. Tegakah kita melukai perasaan istri kita yang telah melayani kita sepuluhan tahun? Pernahkah kamu melepaskan tangan dan memukul wanita yang telah melahirkan putra-putri kita? Tidak sedikit di antara kita bahkan membunuh istrinya. Pernahkah kamu? Maka singkirkanlah wahai jamaah keangkuhanmu, ulurkan tanganmu memohon maaf kepada. Bertekadlah mulai saat ini kamu akan berusaha untuk membahagiakannya dengan seluruh kebeningan hatimu yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Penuhilah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya, terutama istrinya. Ini pesan Rasulullah. Namun jika kamu meremehkan istrimu, meremehkan kesetiaan istrimu, ketahuilah Nabi pun marah. Nabi pun berpesan bahwa laki-laki atau suami yang paling celaka di hadapan Allah adalah laki-laki yang akan diseret di hadapan Allah karena berbuat zalim terhadap istrinya yang tercinta. Ibu-ibu semua yang hadir pada jamaah Baitur Rahman, saya pun juga ingin menyampaikan pesan. Kenanglah jasa-jasa suamimu yang tercinta. Pernahkah kamu sebagai seorang istri menampakkan kemarahanmu di hadapannya, melepaskan emosimu dengan meninggikan suaramu di hadapan suamimu hanya untuk menyakiti perasaannya? Pernahkah kamu membebani suamimu dengan sesuatu di luar kemampuannya, lele kainreng-inreng, utang kiri kanan demi membahagiakan istrinya dan anak-anaknya? Pernahkah kamu sebagai seorang istri melukai hati laki-laki yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan kamu selama ini? Suami yang tidak pernah mengeluh di hadapan istrinya, sekalipun direndahkan, diremehkan di tempat kerjanya. Wahai para istri, ingatlah, kenanglah jasa-jasa mereka. Maka di hari yang fitrah ini, datanglah kamu kepadanya, rebahkanlah kepalamu, berjanjilah bahwasanya hari ini engkau akan mempersembahkan hidupmu untuk kebahagiaan dan kesenangan keluargamu. Penuhilah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika seorang istri mentaati perintah suaminya apabila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, maka Rasulullah mengatakan, wahai para istri, silahkan pilih pintu surga mana saja yang engkau ingin senangi mausuki. Tetapi ingat bahwa apabila seorang istri mendurhakai suaminya, demi Allah kita akan celaka nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang berbuat dosa dan zalim atas diri mereka, segeralah mengingat, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada hari yang agung dan mulia ini, mari kita kenang orang-orang yang pernah kita sakiti dengan kata-kata perbuatan kita. Mungkin di sisi lain, orang yang tidak mau memberi maaf atas kesalahan orang-orang itu jiwanya sedang kurang sehat, karena lama-kelamaan akan merasa kecewa dan kesal dan membenci kepada orang-orang terasa semakin berat, dan akan menjadi beban pikiran orang-orang yang memaafkan secara tulus. Itu akan menyehatkan jiwa dan perasaannya, karena tidak mampu menerima kenyataan dan berusaha membuka lembaran-lembaran baru dalam kehidupan sosialnya. Betapa banyak di antara kita begitu mudah melupakan kesalahan-kesalahan dirinya kepada orang lain, tapi begitu susah sekali melupakan kesalahan dan keburukan orang lain kepada diri kita. Maka di hari yang fitri ini, wal afina 'anil nas, mari kita saling bermaaf-maafan, mari kita halal menghalalkan. Karena itu dalam ajaran agama Islam, memaafkan itu jauh lebih utama daripada menunggu orang lain minta maaf. Hari ini kita saling memaafkan kesalahan. Allah memiliki sifat pemaaf, ialah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Al-Afu, yaitu Maha memaafkan. Al-Ghafur, dan Maha pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita jalani hidup ini dengan semangat kekeluargaan, semangat persaudaraan, semangat persatuan, tanpa memandang latar belakang agama, suku, etnis, tradisi, adat istiadat, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah merendahkan derajat orang lain, karena boleh jadi orang yang kurendahkan itu lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain dikatakan, surah Al-Hujurat ayat 13, Inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda latar belakang kebudayaan, adat istiadat, dengan tujuan saling mengenal, saling kenal mengenal, saling menghormati, saling menghargai. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan-pesan leluhur dalam falsafah bahasa Bugis. Yang pertama, rebaki sipatokong, maliluki sipakainge, maliki siparape, sirui menre, teserui no pada ini, pada elo. Alai aset-setingan nalimae, ajak mualai aset-setingan namatai, si bawa ajewe. Ambil persaudaraan dan kesatuannya tangan. Jangan ambil persatuan dan kesatuannya mata dan kaki, karena persatuan dan kesatuannya mata dan kaki itu adalah persatuan yang semu, yang tidak kekal. Maka lihatlah persatuan dan kesatuannya tangan. Jika tangan kiri terluka, tanpa diperintahkan tangan kanan ambil obat, membalut tangan kiri yang luka. Tapi beda dengan kaki. Kalau kaki kiri yang terluka, kaki kanan maju terus tanpa menengok ke belakang. Inilah persatuan yang dibenci oleh ajaran agama Islam. Janganlah memandang latar belakang suku dan agama kita di tanah Papua ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Orang beriman itu bersaudara, maka pereratlah tali persaudaraan itu tanpa memandang perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, momentum Hari Raya Idul Fitri ini, saya selaku khatib mengajak, marilah kita merajut kembali ukhuwah Islamiyah antara kita semua di tanah Papua ini, dengan menciptakan keharmonisasian antar umat beragama, antar umat Islam, merekatkan kembali rumpun kekeluargaan yang sudah mulai luntur dan punah.
Tanggalkan ego kesukuan kita. Mari kita bersatu padu untuk senantiasa memajukan Kabupaten Mimika yang baik ini. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Mari kita kembali menyambung tali silaturahim yang selama ini terputus. Hilangkan egoisme, selalu mau menang sendiri, selalu merasa paling hebat, selalu merasa paling cerdas, selalu merasa paling tinggi derajat nasabnya. Hanya kita yang paling benar. Ingatlah wahai para saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Buat apa kita menyimpang dendam dan dengki iri hati kepada sesama manusia? Bukankah hidup ini hanyalah sementara saja di dunia? Maka janganlah kita merusak ukhuwah dengan sifat pendendam dan sifat kebencian. Mari kita jadikan ibadah puasa Ramadan kita yang telah lalu sebagai ibadah yang dapat membentuk karakter muttaqin, orang yang berkaliber mengampuni segala dosa-dosa kita, dan tentunya berharap Allah melipat gandakan setiap balasan amal-amal kita sejak di bulan Ramadan. Sebagai penutup dari khutbah Idul Fitri saya pada hari ini, saya ingin menutup satu riwayat yang bagi kaum muslimin, dan itu terjadi pada tanggal 1 Syawal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan Ummu Kalsum dan Siti Ruqayyah beserta dengan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 2 anak kecil yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, namanya Hasan dan Husain. Suatu perjalanan Rasulullah melihat kegembiraan anak-anak Arab menyambut hari lebaran 1 Syawal pada masa itu. Tapi ironisnya ada satu anak kecil yang menangis, bajunya compang-camping. Wahai jemaah, dalam riwayat ini ada anak yang tidak pakai sandal, bajunya lusuh, kusut. Rasulullah mendekati anak tersebut. Wahai si fulan, kenapa engkau tidak bermain dengan saudaramu di sana? Kenapa engkau tidak ikut bergembira dengan datangnya 1 Syawal? Bukankah kamu muslim? Ada ini menangis jemaah, lalu mengatakan, wahai paman, karena anak ini tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah paman, ayahku meninggal di medan perang, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan kami sekeluarga, meninggal membawa bendera panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditebas lehernya oleh orang-orang kafir. Wahai Rasulullah, tahun lalu ayahku memandikan saya, memakaikan saya baju baru, lalu ikut sholat Idul Fitri bersama Rasul. Tahun ini aku mengingat orang tua saya yang sudah tidak ada lagi, wahai paman. Lalu kemudian anak ini mengatakan bahwa ibu saya menikah dengan orang kafir, harta orang tua saya diambil, saya diusir dari rumah orang tua saya, suami dari ibu saya melukai saya, mensolimi saya ya Rasul. Lalu saya keluar dari rumah itu bagaikan neraka dalam hidup saya ya Rasul. Maka saya ini adalah anak yatim piatu ya Rasul. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ananda, aku ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung anak ini tersenyum. Wahai Rasul, engkau bersama ayah saya berjuang. Wahai Rasul, aku yatim piatu ya Rasul hari ini. Aku mengingat dan mengenang kedua orang tua saya Rasul. Lalu Nabi mengusap rambut anak tersebut lalu bersabda, man massa yatimu ra'sahu kataballahu bikulli sya'ratin hasanah. Barang siapa yang mengusap-usap rambut anak yatim piatu di hari lebaran,
maka Allah akan memberikan pahala 1 helai rambutnya 10 kebaikan. Adakah orang yang pernah menghitung-hitung jumlah rambut manusia? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anandaku, maukah kamu hari ini aku adalah ayahmu dan Aisyah adalah ibumu? Mulai sejak ini aku ambil kamu sebagai anakku. Maukah kamu bahwa Fatimah adalah tantemu, Ali adalah pamanmu, dan anak-anak saya sebagai tantemu yang lain, dan Hasan dan Husain adalah saudara-saudaramu? Lalu anak ini tersenyum. Tentu ya Rasul. Dibawalah Rasulullah, dimandikan oleh Rasulullah, dipakaikan kostum yang baru, lalu kemudian ikut bermain bersama anak-anak yang bergembira. Itulah cara Rasulullah. Sunnah-sunnah yang dilupakan umat Islam di hari Lebaran adalah mempersenangkan hati anak yatim piatu, membahagiakan hatinya anak yatim piatu. Oleh karena itu, setelah kita Lebaran, setelah kita nanti keluar setelah hari raya ini, mari kita yang pertama mendatangi orang tua kita, meminta maaf, sungkeman, mencium tangannya, memeluk, dan kita kepada saudara-saudara kita peluk, saling menghalalkan. Dan terakhir nanti adalah anak-anak yatim piatu, kita sumbangkan, kita bantu mereka supaya Nabi tersenyum di alam sana melihat umatnya yang saling menopang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang saya sampaikan pada kesempatan bahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan, agar supaya kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Kalau tidak, mulailah saat ini kita membekali diri kita dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi 'idan mubarakan wa na'iman mashkura wa yawman masrura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil azim, yawmil mubarak, washkuruhu ala tamamis siyami wal qiyam, wa atbi'u ramadana bi siyami shittin min syawalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al 'idina hadza sa'adatan wa talahuma wa masarratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'ninah wa hana'an wa mahabbah
وعده علينا بالخير والرحمة واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا، وحفظنا في أهلنا وأرحامنا، وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أختم لنا بالإسلام، وأختم لنا بالإيمان، وأختم لنا بالتقوى، وأختم لنا بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. Sekian, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.